Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Susanti dari kelas 1 AKSA dengan NIM 2304040015. Di sini saya akan memaparkan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam Muhammad Umar Kapra. Biografi Muhammad Umar Kapra. Muhammad Umar Kapra lahir pada tanggal 1 Februari 1933 di Pakistan, berkebangsaan Pakistan, kemudian menetap di Saudi. Ayahnya bernama Abdul Karim Kapra. Kapra dilahirkan dalam keluarga yang taat beragama sehingga ia tumbuh menjadi sosok yang mempunyai karakter yang baik. Keluarganya termasuk orang yang berkecukupan, yang memungkinkan ia mendapatkan pendidikan yang baik pula. Masa kecilnya ia habiskan di tanah kelahirannya hingga umur 15 tahun, kemudian ia pindah ke Karachi untuk meneruskan pendidikannya di sana sampai meraih gelar PhD dari Universitas Minnesota. Dalam umurnya yang ke-29, ia mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi Khairunisa Jamal Mundi pada tahun 1962. Karir intelektualnya Muhammad Umar Kapra mengawalinya ketika mendapatkan medali emas dari Universitas Sindh pada tahun 1950 dengan prestasi yang diraihnya sebagai urutan pertama dalam ujian masuk dari 25.000 mahasiswa. Setelah meraih gelar S2 dari Universitas Karachi pada tahun 1954 dan 1956, karir akademisnya berada pada tingkat tertinggi ketika meraih gelar doktoralnya di Minneapolis. Pembimbingnya, Profesor Harlan Smith, memuji bahwa Kapra adalah seorang yang baik hati dan mempunyai karakter yang baik dan cemerlang akademisnya. Menurut Profesor, Kapra adalah orang yang terbaik yang pernah dikenalnya, bukan hanya di kalangan mahasiswa namun juga seluruh fakultas. Muhammad Umar Kapra terlibat dalam berbagai organisasi dan pusat penelitian yang berkonsentrasi ekonomi Islam. Beliau menjadi penasehat pada Islamic Research and Training Institute dari Islamic Development Bank Jeddah. Sebelumnya, ia menduduki posisi di Saudi Arabia Monetary Agency, Riyadh, selama hampir 35 tahun sebagai penasehat peneliti senior. Lebih kurang selama 45 tahun beliau menduduki profesi di berbagai lembaga yang berkaitan dengan persoalan ekonomi, diantaranya 2 tahun di Pakistan, 6 tahun di Amerika, dan 37 tahun di Arab Saudi. Beliau sangat berperan dalam perkembangan ekonomi Islam. Ide-ide cemerlangnya banyak tertuang dalam karangan-karangannya. Kemudian karena pengabdiannya ini beliau mendapatkan penghargaan dari Islamic Development Bank dan dari King Faisal International Award. Kedua penghargaan ini diperoleh pada tahun 1989. Pemikiran ekonomi Islam Muhammad Umar Kapra. Umar Kapra mempunyai kiprah yang tidak sedikit dalam dunia ekonomi Islam. Menurutnya, tujuan dari ekonomi adalah membantu manusia untuk merealisasikan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Tidak sulit menemukan buku yang merupakan buah dari pemikirannya. Beberapa pemikirannya yang terkenal adalah mengenai konsep hayatan thayyibatan, konsep kebijakan moneter dalam Islam, dan konsep perbankan syariah. Konsep falah dan hayatan thayyibatan dalam bukunya Islam dan The Islamic Challenge yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Islam dan Tantangan Ekonomi. Muhammad Umar Kapra menjelaskan bahwa setiap individu pelaku ekonomi sudah pasti didominasi dengan world view atau pandangan maupun asumsinya mengenai alam dan hakikatnya kemudian manusia di dunia. Kapra mengibaratkan pandangan dunia sebagai fondasi bagi sebuah bangunan yang memainkan peranan yang sangat penting dan sangat menentukan sebagai strategi dari suatu sistem yang merupakan hasil logis dari pandangan hidup, selayaknya selaras dengan sasaran yang dipilih agar tujuannya dapat dicapai dengan efektif. Kita juga menjelaskan dalam buku ini mengenai aktualisasi konsep falah dan hayatan thayyibatan
yang merupakan inti dari tantangan ekonomi bagi negara-negara Muslim, sebab kedua konsep ini berasal dari Islam, diajarkan Islam, dan hendaknya pula diterapkan dalam kehidupan Muslim untuk mewujudkan kebahagiaan dunia akhirat. Hal ini menuntut peningkatan moral, persaudaraan, dan keadilan sosial ekonomi. Dengan pemanfaatan sumber-sumber daya yang langka untuk mengentaskan kemiskinan, memenuhi kebutuhan, dan meminimalkan kesenjangan pendapatan dan kekayaan. 2. Kebijakan moneter. Kapra mengajukan mekanisme kebijakan moneter yang terjadi dari 6 elemen. Yang pertama, target pertumbuhan. M dan MO. M yang dimaksud di sini adalah peredaran uang yang diinginkan, sedangkan MO adalah uang berdaya tinggi atau mata uang dalam sirkulasi plus deposito pada bank sentral, sehingga pertumbuhan M dan MO haruslah diatur dan disesuaikan dengan sasaran ekonomi nasional yang harus berorientasi kepada kesejahteraan sosial. Yang kedua, saham publik terhadap deposito unjuk atau uang giral. Sebagian dari uang giral pada bank komersial guna melakukan pembiayaan terhadap proyek-proyek yang bermanfaat secara sosial dan tidak menggunakan prinsip bagi hasil. Yang ketiga, cadangan wajib resmi. Bank-bank komersial diwajibkan untuk menahan suatu proporsi tertentu dari deposito unjuk mereka dan disimpan di bank sentral sebagai cadangan wajib. Yang keempat, pembatasan kredit. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa penciptaan kredit total adalah konsisten dengan target-target moneter. Yang kelima, alokasi kredit yang berorientasi kepada nilai. Alokasi ini harus ditujukan untuk realisasi maslahat sosial secara umum, yaitu harus merealisasikan sasaran-sasaran masyarakat Islam dan memaksimalkan keuntungan privat. Yang keenam, teknik yang lain. Kapra menekankan pentingnya moral sebagai kunci dari semua teknik yang telah diajukan sebelumnya. Hubungan yang baik antara bank sentral dan bank-bank komersial akan mempermudah proses pencapaian tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, sistem perbankan dan lembaga keuangan syariah. Kapra menyatakan bahwa dalam suatu sistem keuangan Islam, adanya bank syariah sebagai instrumen pendukung adalah suatu keniscayaan. Bank syariah dengan sistem corporate governance dan manajemen yang baik akan memperkuat pergerakan keuangan Islam, meminimalisir kegagalan, dan diharapkan mampu mewujudkan keadilan sosial ekonomi dengan pelanggaran bunga. Sedangkan untuk melakukan standarisasi produk dan jasa, bank syariah hendaknya mengadakan forum diskusi antara ulama fikih sebagaimana yang dilaksanakan oleh IDB dengan membuat lembaga diskusi yang disebut Council of Islamic Bank. Peran corporate governance dengan efektif akan mampu menunjang posisi perbankan syariah untuk menjadi kuat, diperluaskan, dan menunjukkan kinerja yang lebih efektif, sebab lembaga keuangan Islam haruslah dapat memenuhi kepentingan stakeholder pemegang saham dengan penerapan kinerja yang efektif. Itulah beberapa pemikiran ekonomi Islam Muhammad Umar Kapra yang dapat saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.